Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Omar Khalid Al-Madahij dari Nguling dan para habaib yang lain yang hadir, dan juga sahibul majlis akhi fillah adai ilallah Kiai Haji Imam Hakim, semoga beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan segenap pengurus majlis Cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, para tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah yang hadir, terutama tadi anggota dewan yang saya mampir ke rumahnya, Pak Eko, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah diciptakan oleh Allah, kita diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Islam. Nikmatul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Nikmat Islam adalah nikmat yang tertinggi yang kita dapatkan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang bisa menandingi nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang bisa melampaui nikmat Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak bisa dilampaui oleh apapun. Bahkan di dalam nikmat Islam terkandung banyak nikmat. Kita bisa hadir di majelis malam hari ini karena nikmat Islam. Bersyukur kehadirat Allah. Bahkan dalam nikmat Islam ini terkandung nikmat yang luar biasa. Orang Islam mereka orang saya paling soki. Saya paling so. Ngerti bahasa Madura sampian ke? Ngerti ke? Awalnya pikir cuma Mas Imam tok sih ngerti ke? Sebab mohon Habib Khalid bahasa Jawa kelek ke. Nah, kenapa disebut orang paling kaya? Kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja, itu sholat sunnah. Pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Masya Allah. Yaitu kalau kita punya dunia seisinya, semua kita sumbangkan di jalan Allah, kita sedekahkan di jalan Allah, pahalanya masih kalah dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah, soki apa tak soki nih kan? Meskipun tak pernah sodako ki, sodako beb tiap Jumat ki, alhamdulillah. Meskipun mon asodako tiap Jumat saya pilih, misal saya beda dompet 1.000, saya ketebu 10.000, 2.000. Saya masuk ke celengan senapa kira-kira? 2.000. Bahkan kadang-kadang kita kalau mau sodakoh duit cuma 100.000, 50.000, wah maaf nggak ada uang kecil. La ilaha illallah. Memang uang kecil khusus spesialis sodakoh. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tiap hari bahkan pernah ada satu badui orang gunung zaman dahulu nih, orang gunung zaman dahulu. Orang gunung zaman sekarang, waduh, waktu Semeru meledak aja sudah ada sempat yang ngerekam sama HP. Berarti orang gunung zaman sekarang HP-nya bagus-bagus sekarang. Dia membanggakan onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling mahal pada saat itu.
Jadi ada onta hitam, ada onta coklat, ada onta merah. Onta merah paling tinggi, harganya bisa sampai 4 kali lipat dari onta biasa. Orang ini membanggakan onta merah miliknya. Tiba-tiba harta yang dibanggakan itu hilang. Bingung apa enggak? Hilang. Seperti langsung tiba-tiba hilang 100 juta. Bingung apa enggak bingung? Bingung. Maka dia teriak-teriak, mana onta saya, mana onta saya, mana onta saya, sampai depan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi keluar dari rumahnya, ada apa? Dha'at ibili ya Rasulullah, ontaku hilang ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, dhanantu annaka fatatka takbiratul ihram khalfal imam. Saya pikir kamu teriak sedemikian rupa ini karena kamu ketinggalan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam, alias telat sholat berjamaah. Karena orang desa tanya sama Nabi Muhammad, ya takbiratul ihram khalfal imam khairun min ibili ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam itu lebih baik dari onta saya ya Rasulullah? Senyum Nabi Muhammad sambil mengatakan, bal khairun minad dunya muli'at ibilan. Takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam itu lebih baik dari dunia yang dipenuhi dengan onta. Masya Allah, punya onta satu dunia. Orang misalnya Probolinggo nggak ada rumah, nggak ada manusia, nggak ada pohon, bersih Probolinggo, diisi sapi sak Probolinggo. Kira-kira yang punya sapi sak Probolinggo ini kaya apa nggak kaya? Kaya luar biasa, betul. Itu bisa miliaran uangnya itu. Anggaplah ratusan ribu sapi yang dia miliki. Ini dunia yang dipenuhi dengan onta. Misalnya kalau kita punya harta sebanyak itu disodakohkan di jalan Allah, pahalanya masih kalah dengan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Masya Allah. Jadi setelah imam Allahu Akbar, setelah mengucapkan ra daripada Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Pahalanya seperti itu, lebih baik daripada sodakoh onta satu dunia. Masya Allah. Tapi nunggu roknya ya, jangan sampai pas imamnya kepanjangan Allah, nggak sabar makmumnya Allahu Akbar duluan saya. Ya bukan makmum namanya ya, makmum itu mengikuti, makanya disebut makmum. Imam yang diikuti, seperti malam ini imam itu yang diikuti, apalagi hakim lagi ya yang bijaksana lagi, Masya Allah. Nah, pahalanya luar biasa. Padahal itu sunnah. Takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam itu sunnah. Bagaimana dengan yang wajib? Bersyukur kita ke hadirat Allah. Sebab kadang-kadang orang Islam ini la ilaha illallah melihat sesuatu nikmat selain nikmat Islam, dunia, pekerjaan, harta, semuanya kalah dengan nikmat Islam. Kita jadi orang yang terkaya sedunia tiap hari, bahkan bisa dapat pahala haji dan umroh orang Islam itu tiap hari. Katanya Nabi Muhammad, barang siapa yang menghidupkan waktu antara habis subuh sampai terbitnya matahari, asal subuhnya tepat waktu, bukan subuhnya pas terbit matahari. Apalagi pas subuhnya jam 6, usolli fardhu subhi wad duha, digabung sholat subuhnya sama Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Subuh pada waktunya, kemudian duduk pas ada majelis misalnya, atau baca wirid misalnya, baca Al-Quran misalnya, zikir, sholawat dari habis subuh sampai terbitnya matahari. Kalau nggak bisa tiap hari, mari kita coba seminggu sekali saja. Oh, besok hari Minggu libur, yang kerja libur, kalau yang nganggur libur tiap hari malah.
Oh, coba seminggu sekali saya mau beramal seperti itu. Ya di mix, digabung. Baca Al-Quran 10 menit, zikir 10 menit, sholawat 10 menit. Oh, masih ada sisa, baca kitab-kitab keagamaan, atau lihat YouTube yang sudah jelas pengajiannya, pengajian yang benar. Jangan lihat YouTube yang memprovokasi, jangan lihat YouTube yang menyebarkan berita hoax ya. Lihat pengajian yang benar, yang menyampaikan itu Masya Allah sudah jelas orangnya sampai terbit matahari. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang menghidupkan waktu antara habis subuh sampai terbitnya matahari dengan berbagai macam amal ibadah, dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Masya Allah, bisa haji, bisa umrah tiap hari kalau mau. Tapi mulai seminggu sekali kalau bisa. Nggih. Diajak anak istrinya, ayo baca Al-Quran. Seminggu kita sibuk sama dunia, Al-Qurannya di mana? Padahal minimal kita sudah seharusnya setiap hari itu baca kalamullah. Dengan melihat, meskipun sudah hafal, disunnahkan tetap melihat Al-Quran. Karena melihat Al-Quran itu dapat pahala tersendiri. Kalamullah ini bukan kalamnya siapa-siapa, kalam yang luar biasa. Dan kalau kita baca di rumah kita, akan banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita ajak anak kita, istri kita baca kalamullah 10 menit, 15 menit. Kalau mereka sudah bosan, memang ibadah jangan terlalu dipaksa, membuat orang itu bosan. Oh ya sudah, kalau sudah mulai agak nggak enak, silahkan nanti saya lanjut sendiri baca wiridnya, zikirnya, la ilaha illallahnya, Allahnya sampai terbitnya matahari. Itu semua kita dapati karena kita punya nikmat Islam, nikmat yang harus kita jaga, nikmat yang harus kita syukuri. Nah, bagaimana dengan nikmat Islam itu sendiri? Diriwayatkan ada orang haji, ketika dia haji melihat umat Islam banyak di Mina, dia bersyukur kehadirat Allah atas nikmat Islam yang dia miliki. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji syukur kehadirat Allah atas nikmat Islam, dan cukup nikmat Islam sebagai sebaik-baiknya nikmat. Subhanallah, tahun kemudian orang ini dimudahkan lagi haji oleh Allah. Karena haji adalah panggilan. Yang manggil Allah lewat Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Wa adzin fin nasi bil haji. Adzan, umumkan, panggil orang-orang untuk haji. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ya Rabbi inna sawti lam yablugh ilaihim. Ya Allah, suaraku nggak bakal sampai kepada semua makhluk. Apalagi waktu itu di Mekah cuma sedikit penghuninya. Adzan wa alainal balagh. Umumkan, azankan, panggil. kami Allah yang akan menyampaikan kepada semua makhluk. Maka Nabi Allah Ibrahim langsung berdiri di tempat tertinggi. Innallaha qad adzina lakum bil haji fahujju. 3 kali Nabi Allah Ibrahim. Allah mengizinkan kalian untuk haji, maka hajilah. Jadi haji itu panggilan. Panggilan Allah lewat Nabi Allah Ibrahim disampaikan oleh Allah, sehingga setiap orang ya haji, zikir yang paling utama adalah labbaik Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang memuji syukur atas nikmat Islam. Tahun kemudian dimudahkan lagi oleh Allah untuk haji. Melihat umat Islam banyak di Mina, orang ini ingin memuji syukur kehadirat Allah atas nikmat Islam seperti tahun sebelumnya. Tapi sebelum memuji syukur, sebelum mengucapkan alhamdulillah, baru mau mengucapkan alhamdulillah, tiba-tiba ada manusia di depannya nyetop. Stop. Jangan kamu puji syukur Allah atas nikmat Islam kamu seperti tahun yang lalu. Bingung orang ini. Loh, kamu ini siapa?
Kok kamu melarang saya untuk memuji syukur Allah atas nikmat Islam? Dan tahu dari mana kamu? Saya akan memuji syukur kehadirat Allah atas nikmat Islam seperti tahun yang lalu. Saya memuji syukur Allah tahun yang lalu nggak ada yang tahu. Saya sendirian di bukit ini. Yang tadi tiba-tiba muncul manusia tadi mengatakan, ketahuilah saya ini malaikat. Tiba-tiba muncul. Dan saya ini yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat pahala puji syukurmu atas nikmat Islam tahun lalu. Padahal malaikat itu kalau nyatet cepat. Malaikat itu terbuat dari cahaya. Sekarang ini kita sering mendengar ada namanya kecepatan cahaya, betul? Kecepatan cahaya itu lebih cepat 44 kali lipat daripada kecepatan biasa. Padahal ini buatan manusia, bagaimana dengan malaikat yang buatan Allah? Cepat sekali nyatet malaikat itu. Saya yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat pahala dari puji syukurmu atas nikmat Islam tahun yang lalu sampai sekarang setahun saya tulis belum selesai. Masya Allah, setahun ditulis belum selesai. Sekarang santri kalau sudah lulus aja nggak nulis lagi sudah. Kan bodoh HP beb, cukup rekam saus debuna kiai. Oke. Pada malas nih. Sampai guru kami Al Habib Umar kalau datang ke Indonesia, kalau lagi pelajaran habis subuh dilihat santri-santrinya. Harus pegang pulpen, harus nulis. Padahal sudah ulama semua muridnya Habib Umar ya. Masih nulis. Karena senjatanya santri itu adalah pulpen. Oh, ampun tetima kaya tahu Habib. Kita terserah lagi. Saya nyatet setahun belum selesai. Lah kamu akan memuji syukur lagi seperti tahun yang lalu. Sampai kapan pahalanya saya catat, kata malaikat tadi. Subhanallah. Kenapa? Karena orang ini memuji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang terbesar. Makanya pahalanya luar biasa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu saat Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim, beliau terbang, merintahkan angin untuk menerbangkan beliau untuk melihat daerah kekuasaannya. Tapi Nabi Allah Sulaiman terbang santai, duduk, bersila. Ya, bukan seperti temannya sampeyan itu yang dari Amerika ya. Kalau terbang tangannya di depan. Kadang-kadang dua tangannya di depan. Superman itu ya. Celana yang di dalam dipakai di luar sama dia. La ilaha illallah. Nabi Allah Sulaiman santai terbang. Melihat Nabi Allah Sulaiman terbang, burung terbang di belakang Nabi Allah Sulaiman. Para jin terbang di belakang burung, rombongan di udara. Seorang petani di bawah lihat Nabi Allah Sulaiman, Masya Allah. Ma hadzal muluk ya Ibn Dawud. Sungguh luar biasa kerajaan yang kau miliki wahai anak Nabi Allah Dawud. Perkataan si petani didengarkan oleh seekor burung, dilaporkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Maka Nabi Allah Sulaiman memerintahkan angin, turunkan saya di depannya petani. Turun. Makult. Apa yang kau katakan wahai petani? Makultu ila ta'ajjuba. Aku tidak mengatakan itu kecuali karena rasa kagum. Siapa yang gak kagum melihat orang terbang? Betul. Masya Allah, sekarang orang ngelihat orang tiktokan aja kagum. Padahal jogetnya itu aja padahal. La ilaha illallah. Wah ini jogetnya padahal sama jogetnya kayak gitu aja. La ilaha illallah. Ini sekarang orang pengin viral ini sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Ada perempuan. Bu. Ngantok, Bu. Aku tidak mengatakan itu kecuali karena kagum ya Nabi Allah akan kerajaanmu, kekayaanmu, kekuasaanmu. Senyum Nabi Allah Sulaiman, ketahuilah kerajaanku, kekayaanku, bahkan dunia seisinya masih kalah di sisi Allah dengan satu kalimat subhanallah. Kalah, nggak ada apa-apanya. Juga Nabi sudah menyampaikan di dalam hadisnya, subhanallahi tamla'ul mizan. Pahala dari kalimat subhanallah itu memenuhi mizan timbangan kebaikan kita yang luasnya lebih luas dari 7 kali lipat dunia.
dan langit. Luas mizan itu. Dan pahala kalimat subhanallah memenuhi mizan, gak ada apa-apanya dunia seisinya ini. Maksudnya ya sama seperti tadi. Kalau kita punya dunia seisinya disedekahkan di jalan Allah, masih kalah pahalanya dengan subhanallah. Apalagi kita tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baqiyatus salihat gharsun fil jannah, kata Rasulullah. Kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah satu tanaman kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita mengucapkan kalimat baqiyatus salihat, semakin banyak tanaman kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi mari kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah ya Allah dijadikan sebagai orang Islam yang mana nikmatnya ini bisa kita nikmati sampai hari kiamat. Nikmat semua itu hanya dinikmati di dunia. Punya harta banyak, punya jabatan tinggi, punya rumah mewah, punya tanah yang luas, hanya bisa dinikmati di dunia. Tapi kalau nikmat Islam kita nikmati sampai kelak di hari kiamat. Makanya Allah memerintahkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Makanya para ulama ini sayang sama umatnya Nabi sebagaimana Nabi sayang sama umatnya. Sehingga para ulama mengatakan sudah lebih baik gak usah mengucapkan selamat kepada orang Nasoro hari ini. Betul? Karena bahaya. Bisa membuat iman tercabut, bahaya. Sebab kadang-kadang ada orang, jangankan kita, istrinya Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, yang sudah jelas-jelas penghuni surga. Betul? Disebut sama Nabi sebagai Sayyidan Nisa Ahlil Jannah, pemimpin wanita di surganya Allah, Sayyidatuna Aisyah. Sudah jelas masuk surga. Tapi tetap diajarkan doa oleh Nabi. Ada 3 doa. Doa yang tengah, Sayyidatuna Aisyah disuruh oleh Nabi untuk minta wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin. Aku minta surga ya Allah. Ini sudah jelas pasti masuk surga, masih minta surga. Ini kadang-kadang kita, oh saya kan orang Islam masuk surga saya. Surga dari Hong Kong. Minta sama Allah, minta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta. Ini Sayyidatuna Aisyah khusus langsung. Aku minta surga ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha, dan hal-hal yang mendekatkan aku ke surga, hal-hal yang bisa membuat aku masuk surga. Min qaulin, dari perkataan, zikir, perkataan yang baik, jaga mulut, jaga lisan, gak usah ngomong apalagi berita yang kita gak tahu kebenarannya. Betul? Orang menyampaikan sesuatu yang dia dengar disebut pembohong sama Nabi Muhammad. Kafa bil mar'i kadhiba an yuballigha bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu disebut sebagai pembohong kalau menyampaikan semua yang dia dengar. Kenapa? Yang dia dengar itu belum tentu semuanya benar. Kadang-kadang berita yang dia tidak tahu ini benar atau salah disampaikan. Jadi umat Islam ini kalau betul-betul menjalankan syariat Nabi Muhammad, nggak bakal terjerat sama hukum apapun, apalagi hukum ITE itu ya. Gak bakal. Paling selamat tuh umat Islam. Hati-hati perkataan. Sebab perkataan ini bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Kita ngasih perkataan yang baik kepada orang. Ngajak orang, ayo tiap Sabtu malam Ahad ada pengajian di Jalan Cokro Aminoto. Kita mengisi malam Ahad dengan pengajian, sementara yang lain ngisi malam Ahad dengan hal-hal yang gak manfaat. Ini perkataan yang membuat kita masuk surga kalau orang itu tertarik.
Wah, Masya Allah, yang ngisi Habib Khalid Al-Madahij, Masya Allah, ini orang alim ini Habib Khalid ini. Beruntung ini Probolinggo didatangi setiap seminggu sekali sama beliau Habib Khalid ini. Luar biasa. Bahkan di kalangan alumni ini beliau sering ditanya-tanya kalau ada permasalahan. Saya terutama sering tanya sama beliau, Beb, gini hukumnya gimana? Beb, gini hukumnya gimana? Ini Habib Khalid ini Masya Allah. Kamar mandinya lama sekali nih Habib Khalid ini. Nah, ini kaul, perkataan, zikir, ngajak anak istri sholat, ngajak anak istri ibadah, dan lain sebagainya, sholawat, dan lain sebagainya. Min qaulin wa amal, dan amal yang bisa membuat aku masuk surga. Berbagai macam amal termasuk kehadiran kita di majelis. Ini amal yang baik, luar biasa. Guru kami Al-Habib Omar, jadi guru saya, gurunya Habib Khalid, gurunya Mas Imam, terus Habib Al-Muhdar, Mahdi Al-Muhdar, beliau juga belajar di Habib Umar? Enggak, Masya Allah. Banyak santri-santrinya Habib Umar. Jadi Habib Umar sendiri mengatakan, kalau seandainya ahli kubur yang sudah meninggal dunia dibangkitkan lagi sama Allah, pasti mereka hadir majelis. Kenapa? Karena mereka tahu ketika meninggal dunia, tahu betapa besar pahala menghadiri majelis. Ini majelis malam ini yang hadir orang Nguling, yang hadir orang Surabaya, orang Probolinggo enggak hadir, sungguh La ilaha illallah. Gratis, Masya Allah, dapat ilmu, pahala yang luar biasa. Ini amal yang bisa membuat kita masuk surga. Wa'tiqad, dan keyakinan inilah yang diharamkan oleh para ulama mengucapkan selamat kepada Nasoro hari ini, karena takut akan mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Nabi Allah Isa sendiri alaihissalam kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas fitnah umatnya ini. Padahal beliau tidak mengatakan jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, tapi umatnya melontarkan fitnah. Maka Nabi Allah Isa meskipun Nabi Rasul akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ataqula linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu katakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Padahal itu bukan perkataan Nabi Allah Isa alaihissalam, gak mungkin. Tapi mendengar pertanyaan dari Allah yang penuh wibawa, beliau gemetar, kemudian jatuh di atas kedua lututnya sambil mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, kalau aku mengatakan itu pastilah engkau sudah tahu ya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Subhanallah. Padahal Nabi Rasul masih hisab. Apalagi kadang-kadang manusia, oh saya kan hadir majelis masuk surga tanpa hisab. Waduh, mak pede sampian. La ilaha illallah. Jadi ini tiga yang diminta oleh Sayyidatuna Aisyah. Masuk surga dan apa-apa yang mendekatkan diri ke surga dari perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Wa'udzubika minan nar, aku minta perlindunganmu ya Allah dari siksa neraka. Padahal jelas-jelas gak masuk neraka Sayyidatuna Aisyah, jelas-jelas jauh dari neraka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tapi tetap diajari oleh Nabi untuk mengajarkan kepada kita umatnya, minta ini, minta. Wa ma qarraba ilaiha, dan hal-hal yang bisa membuat aku masuk neraka. Min qaulin, dari perkataan, hati-hati. Lisan ini harus dijaga. Betapa banyak orang masuk neraka gara-gara lisan. Suka menggosip, membicarakan orang. Kalau dulu cuman ibu-ibu yang suka menggosip, sekarang kalah sama bapak-bapak. Apalagi bapak-bapak yang suka duduk di giras. Aduh, di warkop beli kopi cuman secangkir, duduknya 5 jam. Nggak punya rumah, Bah. Saya kadang-kadang kalau sudah pulang dari Madura, saya sering ke Madura memang. Karena saya bisa bahasa Madura, sekuni, ingki.
Mon banyak beda si curiga deki. Oh pola Habib neka beda kamu saya maturan neka. Beda kamu saya bisa. Makanya sokone. Pulang dari Madura di rumah saya tuh ada giras yang buka 24 jam. Puasa pun nggak tutup ini. La ilaha illallah. Jam 2, jam 3 tuh masih ada yang duduk di giras. Saya sampai bingung ini orang nggak punya rumah apa? Istrinya nggak nyari apa? Kayak kalau saya ceramah di kampung saya bilang, Bu, ngantok Bu, tedong Bu, campur Jawa nak gini nggih. Ono Jawa nih ta. Saya bilang, Bu, kalau suami sampean mau ke warkop ke giras buatkan kopi 1 ember. Kalau dia bilang, Bu, saya mau ke giras habiskan dulu 1 ember. Insya Allah tobat ke giras. Minum kopi 1 ember saya bilang. La ilaha illallah. Itu girasnya makanya ngamuk-ngamuk sama saya. La ilaha illallah. Bukannya saya melarang Anda buka giras ya, buka. Tapi kalau bulan puasa tutup. Siang itu tutup. Ya, malam buka terserah. Nanti sampean terawihnya virtual nanti ya. La ilaha illallah. Sebab ini sekarang ini ada omongan mau haji virtual sekarang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu yang mendekatkan kita ke neraka, perkataan yang enggak benar. Tahu Sayyidina Abu Bakar, abahnya Sayyidatuna Aisyah, pasti masuk surga, betul? Bahkan dalam satu hadis Sahih Bukhari, Rasulullah menyampaikan ada 10 orang yang diberi kabar gembira dalam satu majelis oleh Nabi Muhammad. Mereka adalah penghuni surga, dimulai dari Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar fil jannah, pasti masuk surga Sayyidina Abu Bakar. Tapi tiap keluar rumah meletakkan 3 batu dalam mulut beliau. Kalau ada yang tanya dikeluarkan, dijawab pertanyaannya, dimasukkan lagi. Maka ditanya sama orang yang lain, wahai Abu Bakar, kenapa kamu setiap keluar rumah meletakkan 3 batu dalam mulutmu? Iya, aku takut mulutku mengeluarkan kata-kata yang membuat aku menyesal kelak di hari kiamat. Pasti masuk surga masih jaga mulut. Sekarang alhamdulillah dijaga sama masker mulutnya. Kalau sampean masukkan 3 batu takut ketelan ya. Apalagi kalau dikageti dari belakang. Masuk rumah sakit mate corona sampean. Ya. Tapi saya kasih tips, kalau misalnya mulut kita mau membicarakan sesuatu yang enggak benar yang membuat kita menyesal di hari kiamat, pukul sendiri mulut kita. Pak. Insya Allah tambah seksi mulutnya nanti. Lebih baik sakit di dunia daripada sakit di hari kiamat. Ini supaya kita jaga mulut. Karena apa? Mulut kita kok ngomong gak benar, mulut kita nganggur. Katanya para ulama, lisanuka illam tushghilhu bidzikri syaghalaka bighairihi. Mulutmu kalau tidak engkau sibukkan dengan zikir, mulutmu akan menyibukkan engkau dengan hal-hal yang selain zikir. Bicarakan orang, ngomong covid, ngomong markona, ngomong yang nggak bener, nyampaikan berita yang nggak bener. Kenapa? Mulutnya nganggur. Coba kalau dipakai zikir, nggak bisa ngomong itu, nggak bisa. Dipakai sholawat, nggak bisa ngomong seperti itu, karena mulutnya sudah sibuk. Maka kita sibukkan mulut kita ini. Lagi jalan sepeda motor ki, sampean kan punya ngereng sepeda motor ki pak. Sepeda motoran sambil sholawat, bisa dibuktikan, bisa dibedakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiba-tiba sampai disalib sama orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betul? Coba kalau lisan Anda nganggur, bingung, disalib, langsung nganjuk. Yang keluar adalah cacian. La ilaha illallah. Nganjuk rek. Dekatnya Madiun sana ya. La ilaha illallah. Tapi kalau zikir Allah. Begitu disalib, Allah. Kagetnya Allah, kagetnya la ilaha illallah. Bisa dibuktikan. Daripada kita ngomong nggak bener, apalagi kalau sudah maskeran, tambah nggak kelihatan. Enak Allah. Kalau dulu nggak pakai masker, ketika kita ngomong sendiri bingung orang. Wah, gila pola orang ini.
Tapi ketika kita zikir pakai tapi kalau zikir insya Allah keraskan sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang dengar, oh, Allahumma sholli alaihi. Dia akan jawab. Kita akan membuat orang berzikir kepada Rasulullah. Wa'tiqad, dan keyakinan. Dan amal banyak. Amal membuat orang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita menyakiti orang, memandang orang dengan pandangan yang merendahkan. Kita mukul orang, nggak sengaja ini dan itu bisa membuat orang sakit, dan kelak di hari kiamat orang tersebut bisa nuntut ke hadirat Allah. Apalagi amal kemaksiatan, na'udzubillahi min dzalik. Wa'tiqad, dan keyakinan, yaitu para ulama mengharamkan ucapan selamat karena takut. Itu termasuk keyakinan yang bisa membuat orang masuk ke neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau saya jawabnya apa sih untungnya mengucapkan selamat kepada mereka? Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Duit nggak dapat, pahala nggak dapat, dosa juga nggak kurang, dan mereka juga nggak perlu, mereka nggak minta. Kenapa kok cari muka? Nggak punya muka apa? La ilaha illallah. Allah sudah menggantikan kita dengan banyak hari raya. Ucapkan selamat kepada sesama muslim. Muslim yang bisa sholat subuh secara berjamaah, Masya Allah, tahniah, selamat, Anda bisa sholat subuh secara berjamaah. Itu yang lebih pantas untuk diucapkan selamat. Tambah semangat dia sholat subuh secara berjamaah. Ini Sayyidatuna Aisyah yang jelas-jelas masuk surga. Jadi diajarkan 3 doa oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa malam na'lam. Wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa malam na'lam. Wa as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqad. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqad. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuk sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minasy syarri ma sta'adzaka min 'abduka wa nabiyyuk sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal. Padahal sudah jelas masuk surga. Sebab nikmat Islam, kita kalau sudah punya nikmat Islam, itu sudah ada jalan menuju surganya Allah. Tinggal dijalani, jalan itu tinggal dijalani. Tapi kalau umat lain nggak ada jalan masuk surga, mau masuk surga dari mana? Jalannya aja nggak ada. Jalannya aja udah ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dalam sholat kita diwajibkan baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah ada ilmu fiqih. Banyak orang Islam yang sholatnya nggak sah, Fatihahnya nggak diucapkan, betul? Karena Fatihah termasuk rukun. Rukun sholat. Rukun yang mana? Rukun? Kalau bisa jawab saya kasih duit 2.000. Rukun qauli. Rukun qauli. Ada berapa rukun qauli? Ada berapa? Jangan ragu yang jawab. Ada 5. Yang pertama, banyak saya kelupain gak dinto. Takbiratul. Jadi takbir itu dikeluarkan suaranya Allahu Akbar. Takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Yang kedua apa? Al-Fatihah, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, wajib didengar oleh telinga kita sendiri dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, tasyahud akhir dari at-tahiyyat sampai 2 kalimat syahadat. Yang keempat, sholawat setelah tasyahud akhir minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, salam yang pertama, assalamualaikum. Itu 5 rukun qauli wajib didengarkan oleh telinga kita sendiri ketika kita sholat apapun, baik sholat wajib ataupun sholat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu luar biasa. Sampai-sampai diwajibkan untuk didengar oleh telinga kita sendiri. Minimal 17 kali dalam 1 hari 1 malam kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalannya sudah ada. Tinggal petunjuknya. Untuk bisa menjalani jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus ini banyak tantangannya. Banyak godaannya. Dan banyak manusia yang gak kuat sama godaannya.
baik dari setan, baik dari hawa, keinginannya kadang-kadang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti tadi Habib Khalid mengatakan bir, ada orang Islam masih minum bir. La ilaha illallah. Nafsu yang ada dalam diri kita yang selalu inna nafsala ammaratu bisu, selalu menyuruh kita berbuat buruk. Mau hadir majelis, aduh saya ada keperluan, aduh ini, aduh kadang-kadang ada hujan, aduh hujan berarti saya nggak ditakdirkan oleh Allah hadir majelis. Mak pede sampean ya. Terjang ada hujan itu, terjang di Sidoarjo itu ada majelis udan ndak udan ngaji, udan ndak udan ngaji. Meskipun hujan-hujan ngaji, tapi saya dipayungi. Nah, kita nyaman mau nyetrum ndak remah Pak. Pas mate deki. Lah, ini hawa, nafsu. Kemudian yang keempat adalah dunia. Dunia mengganggu kita ini. Untuk meniti sirat, jalan yang lurus, jalan yang benar, ini kita harus bisa. Bagaimana supaya kita bisa, supaya mudah meniti jalan yang lurus? Ya lewat majelis ilmu seperti ini. Lewat majelis ilmu. Imam Ghazali sendiri mengatakan di akhir zaman nanti banyak fitnah. Yang paling selamat dari fitnah adalah orang yang hatinya diberi cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat sekarang, karena Markona betapa banyak orang nggak mau hadir majelis. Hadir majelis, saya tadi lewat tol, ada tulisan masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Katanya siapa? Ini nggak ada yang pakai masker ini. La ilaha illallah. Berarti sampean ini berani sama corona. Mohon bodoh ya antem gitu. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kelihatan. Itu bahasa sudah tertipu. Orang nggak punya ilmu sudah bahasanya sama itu. Orang kena corona mati, nggak kena corona pada mate. Mohon pektona mate mah. Kau udah sampean ini camat calon mah. Tinggal tunggu waktunya ya. Hah? Apanya? Nah, harus siap. Kapanpun meninggal itu harus siap. Begitu datang malaikat Israel, mudah-mudahan kita dan orang yang kita cintai dijemput dalam keadaan senyum. Amin ya rabbal alamin. Ditunjukkan oleh malaikat Israel, ditunjukkan oleh Allah tempat kita dan mereka sebelum meninggal dunia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Ghazali sendiri mengatakan yang paling selamat adalah orang yang di hatinya ada cahaya ilmu. Supaya kita bisa meniti siratal mustaqim. Sehingga kita lihat sekarang ini dalam Al-Fatihah kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat dari para nabi, para siddiqin, para aulia, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi, bukan jalannya golongan yang kau murkai ya Allah. Siapa? Yahudi. Sekarang banyak orang Islam yang ikut jalannya Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Banyak wanita yang sudah nggak mau pakai jilbab, sudah nggak pakai jilbab tiktokan lagi. Kadang-kadang sudah pakai jilbab masih tiktokan lagi. La ilaha illallah, menampakkan anggota tubuhnya, menampakkan bodinya pakai baju yang ketat. Gak boleh wanita pakai baju yang ketat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya muncul Islam selalu mempengaruhi walan tarlu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini peringatan Allah kepada kita sebagai hamba Allah yang ingin masuk surga. Waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Siapa yang sesat? Nasoro. Sekarang kita lihat betapa banyak orang Islam yang bangga kalau gaya hidupnya bisa ikut gaya hidup Yahudi dan Nasoro. Sampai dibilang, wah kok pakai sarung. Ini pakaian apa ini pakai sarung? Ini mall bukan pondok pesantren. Saya pernah di Malaysia itu pakai sarung dilihat terus.
Kalau bukan keperluan ya nggak masuk mall. Ngapain mau masuk mall, betul? Perlu masuk mall pakai sarung ya memang pakaian saya dilihati terus sama orang Malaysia. Bingung. Dipikir santri dari mana nih nyasar ke sini nih. La ilaha illallah. Ini orang Islam sudah malu dengan identitasnya sendiri. Malah bangga dengan identitas Yahudi, bangga dengan identitas Nasara. Loh, kamu sholat baca apa? Padahal baca surat Al-Fatihah. Nah ini, jalan sudah ada, tinggal kita menjalani. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah, karena kalian dimudahkan oleh Allah untuk hadir majelis. Alhamdulillah. Berarti kalian inilah yang dipilih oleh Allah untuk mudah masuk surganya Allah. Ini terakhir saya sampaikan hadis Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di jalan ilmu akan dimudahkan baginya oleh Allah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan berkat majelis pada malam hari ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah, kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang kita cintai, terutama Al-Habib Khalid Al-Madahij, kiai kita Kiai Haji Imam Hakim, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.